Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman web developer, web engineer, web programmer, dimanapun berada. Semoga di malam yang mungkin masih hujan atau mungkin hujan petir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau sebelumnya kita udah bahas tentang drop down, kita bahas lagi teman-teman, masih di material bootstrap. Kita buka get bootstrapnya. Nah, terus kita buka new tab juga untuk buka material bootstrap. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like jika teman-teman suka, share jika sekiranya video ini bermanfaat, komen untuk meninggalkan jejak teman-teman. Mungkin teman-teman request kita bahas apa, kita kupas tuntas masalah apa, atau mungkin teman-teman ingin memberi kritik, saran, komentar positif, masukan yang sifatnya membangun. Silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, and don't forget subscribe and click bells for the next videos teman-teman. Oke, nah kita langsung aja accept terus and continue. Nah, ya kemarin kita udah bahas drop down, kita klik saja all release di get bootstrapnya, masih di 5.3 versinya. Nah, kalau kemarin udah drop down, masih di komponen teman-teman yang kita bahas. Kali ini kita akan bahas list group. Nah, list group ini kalau di sini sih ada teman-teman. Kita klik aja di sini. Search control plus R to focus. Kita klik aja list group. Nah, list group ini bukan basically-nya, tapi kayak di dropdown dan sebagainya kemarin nih banyak dibahas ya. Cakupannya di list group ini ada basic example, terus active item, disable item, link and button, plus, number, horizontal, variant yang mencakup for link and buttons with badge, terus ada custom content, ada checkbox and radius. Nah, untuk CSS sampai JavaScript behavior ini mungkin tidak perlu dijelaskan teman-teman. Nah, kalau di sini yang membedakan itu ada small, terus ada link, button, ripple, no border, terus contextual class, gitu. Nah, ada fade effect. Ada additional example kayak image, heading, action button, CTA, grid list, terus complex grid list. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai dari basic example yang ada di get bootstrap ini. Nah, ini yang basic example-nya di sini. Berbeda dengan yang di sini. Sebenarnya sih sama teman-teman, tapi yang membedakan apa? Shortcut-nya. Kalau di sini unordered list-nya ini URL-nya kelasnya ini list group like. Sedangkan di sini, list group like-nya ini enggak ada. Cuma kelasnya untuk unordered list itu adalah cuma list group biasa. Gitu. Kayak list group item, mulai dari list group first itemnya ini an item, terus ada lagi a second item sampai fourth item sampai fifth one.
teman-teman. Nah, terus baru, tapi kalau kita bikin list di HTML biasa, kita ngetiknya ini satu persatu. Jadi UL unordered list, terus habis itu baru listnya apa. Tapi kelasnya nggak ditulis, hanya listnya saja. Kayak kalau kalau teman-teman sering nemu kasus di beberapa situs, mungkin di beberapa contoh project kayak gini, misal kayak gini. Kita carinya bukan bootstrap, kita carinya biasa aja dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita nggak nyebut nama situsnya apa ya. Nah, beda. Nah, di sini ini ada ini paragraf sebenarnya, list barang untuk dibeli. Nah, kayak gini. Atau mungkin kan elemennya kalau di HTML kan ada order list, unordered list, terus description list, kayak gitu. Terus list itu sendiri. Nah, OL ini order list gitu. Terus nah, kayak gini, ini untuk membuat order list atau unordered list gitu. Sedangkan di Bootstrap itu nggak perlu pakai kayak gitu. Ini sudah ada, kita tinggal mengcopy, tinggal modify kalau teman-teman memang butuh. Kalau teman-teman emang lagi bikin list group untuk mungkin ini projectnya teman-teman sendiri, atau mungkin bikin list group untuk apa gitu mungkin. Nah, teman-teman pakai yang ini aja, simple, selesai gitu. Nah, kayak gini, ini unordered listnya kayak gini. Yang membedakan hanya ada di scriptnya saja, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai yang ini silahkan, atau pakai yang ini, aku sendiri juga nggak memaksa nggak memaksa. Jadi suka-suka teman-teman lah. Yang berikutnya active item. Nah, active item ini biasanya kan lebih cenderung kayak kita bikin link, tapi ini gak ada linknya masih nanti setelah kita bahas disable. Nah, active itemnya ini berbeda dengan di sini. Nah, berbeda. Nah, terus di sini tag ini sebenarnya tag untuk listnya, teman-teman. Classnya ini list group item, pixelnya ini 3, x ini pixel ya teman-teman, bukan pixel. Ingat, x ini pixel, ukuran pixelnya 3, bordernya ini 0, terus dibuat aktif, bukan disable atau inactive. Nah, berbeda dengan di sini. Nah, kalau di sini sama, tapi bedanya hanya di list group like-nya. Ya, sekali lagi yang membedakan itu list group like-nya. Sedangkan ini list group item active, area current-nya true. Kalau di sini ada ukuran pixelnya, ada ukuran bordernya kayak gitu. Terus inactive itemnya apa? Gitu. Jadi untuk list grupnya yang pertama saja yang dibuat kayak gini. Selebihnya
cukup is group item pixelnya 3 bordernya 0. Aktifnya nggak usah dikasih teman-teman, daripada nanti scriptnya jailbreaknya kacau, dikarenakan scriptnya yang teman-teman mungkin yang harusnya ada di list group active item ini semuanya dikasih px-nya aktif, terus arah-arahnya ini true. Gak harus itu nanti yang bikin teman-teman susah mengeksekusinya kan di situ. Terus kalau di sini ada small, tadi belum dijelaskan. Nah, small ini kalau di get scriptnya kan nggak dijelaskan ya, nggak ada ya. Di sini small nggak ada. Nah, kita bahas dulu yang small. Nah, small ini ukuran is grupnya ini lebih kecil teman-teman. Ukuran grupnya ini is grupnya ini lebih kecil sebab apa, ada potongan script .list group small gitu. Terus kalau untuk script lengkapnya kayak gini. Nah, ini unordered listnya ini kelasnya list group, terus list group like, baru list group small. Nah, bukan list group large. Sebab di sini sizingnya nggak dijelaskan. Jadi list group itu sizingnya nggak terlalu dipakai teman-teman, cenderung biasa. Jadi menggunakan yang default kayak yang basic example tadi, atau menggunakan yang small kayak gini. Harus next active item. Nah, active itemnya di sini tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau di sini active itemnya ini kayak gini, hampir sama. Tapi kalau teman-teman menemukan kasus kayak misal, Mas Bro ini list grupnya ini kacau, kenapa ini? Yang atas bisa diklik, yang di bawah ikut keklik semua. Di Paxos aja, di Paxos cari list grupnya gitu. Begitu ketemu screenshot, teman-teman bisa naruh di kolom komentar, nanti kita pecahkan bersama-sama gitu. Mungkin list group item PX yang untuk second itemnya ini mungkin ditambah area current kayak gitu. Nah, next disable. Nah, disable ini kebalikan dari active item atau enable item. Nah, kalau disable item ini dia salah satu item ini akan disable, jadi nggak bisa di apa-apakan. Berbeda dengan second item sampai fifth one. Nah, terus kalau di sini disable itemnya ini kayak gini. Jadi area disable-nya ini true. Tapi kalau semuanya dibuat disable, terus yang di enable ini yang mana? Pertanyaannya kan gitu. Tapi kalau satu dibuat disable, sisanya buat enable, oke, nggak masalah. Tapi kalau dibuat disable, area disable-nya dibuat terus semua, nanti teman-teman bingung sendiri gitu. Jadi di scriptnya ini kenapa kok hanya satu yang dibuat disable, selebihnya ini dibuat enable teman-teman, dibuat aktif, gak dibuat inaktif atau disable. Tapi kebalikannya tadi dari active item. Kalau active item ini semuanya ini bisa, tapi di hati-hati saja, jangan sampai
baik active item atau disable item ini semuanya dibuat true, jadi hati-hati saja. Oke, next ada links and button. Nah, link and button ini nggak hanya berfungsi sebagai tombol saja, teman-teman, tapi juga berfungsi sebagai link yang bisa menghyperlink mungkin konten menu berikutnya yang sekiranya itu ada mungkin form, mungkin info, mungkin ada data tabelnya. Jadi dibuat link and button gitu. Jadi di sini ada link, ada perintah linknya kan kayak biasanya kalau kita bikin di HTML biasa, drive-nya apa kayak gitu. Beda kalau di sini. Nah, link button ini kayak gini. Nah, kalau di sini agak panjang, sama. Tapi bedanya kalau di sini drive-nya ini bisa teman-teman ganti sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin ingin menghyperlink sosmed, misal kayak YouTube, misal graph YouTube, nama channelnya apa, taruh aja di sini. Terus class-nya taruh di list group item, action, baru active, terus area current true. Terus selebihnya ini dibuat biasa kayak gini. Jangan terus gini, jangan mentang-mentang teman-teman mempelajari link and button di sini terus semuanya mulai dari second item nih dikasih area current. Jangan. Ya hyperlinknya sih bisa, cuma kan lebih baik satu yang dibuat hyperlink yaitu area currentnya itu true, selebihnya udah gak usah dikasih area current. Area currentnya ini cukup satu aja, teman-teman. Nah, sedangkan di sini ini sama. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi area currentnya mulai dari aktifnya area current ini enggak disertakan di sini, mulai dari second link item sampai disable link item ini enggak disertakan. Sama di sini juga sama. Next ada button. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau button ini cenderung lebih kita kayak ngeklik tombol. Nah, ini tadi link, yang ini button. Nah, yang ini button. Bro, kalau di link and button, kalau kita misal bikin linknya bisa nambah kemana-mana, bikin aja tapi ada di dalam satu list group, cari aja yang link and button. Nah, terus cara linknya kayak gini, atau mungkin tapi kalau di grupnya dibuat mau ngeprint atau nampilkan hasil inputan, yang button aja tuh, yang button. Terus nanti mungkin view data kayak gitu.
Next, kita sedikit bahas tentang oke. Nah, Ripple ini penjelasannya, sedikit penjelasan Ripple adalah you can also add a Ripple to the item, click it to see the effect. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah Ripple. Ripple itu kembali ke atas. Nah, kenapa disebut Ripple? Sebab dia efeknya ini kayak gini. Ini kembali ke atas. Jadi diklik manapun akan kembali ke atas. Berbeda dengan flash. Nah, kalau flash ini beda. Dia nggak bisa diklik, teman-teman. Kalau Ripple ini masih bisa dia. Sebab dia bisa linknya ini the current link item with a Ripple, a second link item sampai a fourth item with Ripple. Jadi Ripple itu dia itu lebih cenderung mirip flashback, berbeda dengan flash atau flash tadi. Nah, terus kalau flash, nah penjelasannya adalah add dengan potongan scriptnya ini dot list group flash to remove some border and render kernel to render list group item edge to edge in a parent container. Contohnya cards yang kemudian sudah kita bahas. Nah, jadi kalau kita bikin list group dengan model kartu, kita bisa pakai flash gitu. Tapi kalau teman-teman pengen bikin list group tapi juga bisa kembali lagi ke atas tanpa membuat icon back to top, pakai yang Ripple bisa. Nanti teman-teman di salah satunya aja ditulis klik to back to top, klik here, klik di sini untuk kembali ke atas. Atau kalau teman-teman jago bahasa Inggris mungkin klik here for back to top gitu. Oke. Nah, kita next ada number. Number ini number ini dia auto number, jadi numbernya ini sudah terotomatis. Kalau kita buka Word, teman-teman, nah, versi berapapun Office Word-nya gak masalah. Nah, teman-teman buka insert, insert di home. Nah, kita lihat di sini ada numbering. Numbering ini hampir sama kayak numbernya di list group, teman-teman. Jadi bedanya kalau di sini perintahnya adalah order list, kelasnya di sini list group number gitu. Jadi dia nggak pakai embel-embel kayak di atas tadi, kayak mungkin kayak di basically-nya kayak gini. Nah, atau mungkin kayak gini. Nah, nggak perlu pakai embel-embel kayak gini. Kalau number ini dia otomatis sudah ada, tinggal listnya ini
tag line ini dikasih class, terus list group item apa kayak gitu. Nah, kalau di sini kalau di sini list group like, list group number sama, bedanya ada di list group like-nya, bukan list group number-nya. Kalau list group number-nya ini sama. Nah, list group like-nya saja yang membedakan, teman-teman. Ada lagi, terus kita bahas no border. Nah, no border ini dia tuh nggak pakai border, nggak pakai garis tepi, atau mungkin pakai bundayar kayak gitu. Tulisannya benar bundarais, tapi bacanya bundayar ternyata. Itu adalah garis tepi dan juga garis border kayak gitu. Nah, sebab tanpa border, no border, otomatis bordernya adalah unordered list. Terusnya ini paling akhir adalah list group like, bukan list group no border, tapi cukup list group like aja yang berakhir. Jadi mulai dari an item sampai an fifth one ini semuanya nggak ada bordernya, jadi bordernya ini zero semua. Kalau mau dikasih border di sini ya ditulis saja list group like, terus bordernya ini 1 gitu. Terus nomornya di sini ini sama. Kalau di get booster tadi kan no border kan nggak dijelaskan, nggak ada ya, kayak gini. Nah, list group number sama. Terus kita next ada horizontal. Nah, horizontal ini kita bisa bikin list grupnya ini 3 atau mungkin bisa 3 berbanjar, mungkin berbanjar kayak gini. Jadi yang pertama an item, terus a second item, a third item, sampai a fifth one gitu, 5 berbanjar. Terus ke bawahnya mungkin dibuat segitiga, bisa mungkin kayak ke bawahnya mungkin an item, a second item, a fourth item, terus sampai third item, a second item, baru an item sendiri gitu. Atau ada contohnya kayak gini. Nah, ini baru yang horizontal. Terus untuk scriptnya kayak gini. Terus jadi jika teman-teman ingin bikin list group tapi berbentuk segitiga, tak sarankan pakai yang horizontal. Kalau horizontal kan bisa dibuat apa saja tuh. Terus di sini ini sama. Nah, cuma bedanya kalau di sini dia lebih berbentuk semacam palu, tapi bukan palu ini. Jadi kesininya 3 berbanjar, bawahnya mungkin bukan 3 berbanjar lagi. Terus contoh scriptnya ini sama, list group horizontal tanpa list group like. Nah, ini juga sama. Terus ada contextual classes. Nah, contextual classesnya ini dia kasusnya lebih terkonteks, teman-teman, lebih cenderung bersifat kontekstual, bukan konseptual. Kalau konseptual itu kalian hanya mengkonsep ingin project apa,
terus konsepnya kayak gimana ke kontekstual. Nah, di sini lebih terkontek, teman-teman. Jadi beda tempatan, beda kontaminasinya. Ke kontekstual classes ini kelasnya lebih berbentuk kontekstual gitu. Nah, tapi di sini cukup pakai unordered list, kelasnya list group like. Kalau di sini kan nggak ada. Terus next ada varian. Nah, varian ini sama kayak tadi contextual class, tapi berbeda. Kayak misal simple primary list group atau mungkin info list group. Nah, di sini pun sama sebenarnya, tapi dia lebih terkonteks. Nah, kalau di sini dia lebih bervariasi. Terus ada lagi for link and buttons, teman-teman. Masih di varian atau contextual classes. Kalau di MD Bootstrap ini yang untuk for linknya nggak ada, untuk hyperlink arahnya nanti kemana, kalau info nanti arahnya kemana, itu nggak dijelaskan. Tapi kalau di sini selain bervariasi lebih terkontekstual, dia juga bisa menghyperlink arahnya ini nanti kemana. Atau mungkin kalau dibuat button, nah button ini nanti kalau tak klik, nanti dia bisa nggak langsung masuk ke dashboardku atau mungkin dashboard userku kayak gitu. Tapi kalau buat link, nah nanti hyperlinknya ini kemana atau mungkin kemana kayak gitu. Tentu contoh scriptnya kayak gini, teman-teman. Jadi graphnya ini, tanda pagarnya ini sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin kalau mau ingin buat info, nah di sini tulis aja info apa gitu. Next, the with batch. Nah, kalau di sini hanya batch saja, teman-teman. Nah, kalau with batch atau batch saja, ini kan dia kan attribute. Kayak gini ini sebenarnya batch atau attribute-nya apa gitu, kayak angka 14 terus angka 2 angka 1 itu kan sebenarnya batch atau attribute-nya. Sekarang gini, kalau teman-teman mungkin bertanya gini, Mas bro, kalau with batch itu bisa nggak dibuat with batch tapi yang bisa hyperlink. Nah, kalau di sini kan belum dijelaskan, otomatis kan kita nggak bisa menjelaskan juga, belum bisa menjelaskan juga kalau belum dijelaskan. Tapi belum tahu di Bootstrap versi berikutnya mungkin sudah ada with batch, terus di bawahnya ada for link button. Nah, kita juga nggak tahu pasti itu. Nah, begitupun juga di sini ini sama gitu. Terus untuk contoh scriptnya, nah, ini bisa teman-teman copy, teman-teman modify sesuai kebutuhan, atau mungkin teman-teman ingin bikin yang contextual classes tapi for link button bisa, terus ke teman-teman aja. Nah, next ada custom content, teman-teman. Nah, ada custom content kayak gini. Nah, teman-teman kalau buka di Bootstrap terus mau nyari
tutorial apa kita, atau mungkin nyari contoh mau bikin apa, terus nyari skripnya gimana, bisa kayak gini. Nah, ini namanya custom content. Jadi mau nyari data table saja, atau charge advanced usage, atau mungkin charge fundamental, kayak kita ada data parser plugin, resource-nya 7 kayak gini. Ini pakainya custom content. Atau mungkin kalau teman-teman sharing browsing gini ya, bisa. Nah, ini sebenarnya juga sama. Ini adalah custom content. Jadi teman-teman tinggal nyari apa gitu. Nah, kayak gini, ini custom content. Dan di atasnya selalu tertulis terkait dengan penelusuran terbaru. Itu adalah custom content. Gitu. Yang dikolaborasikan dengan carousel. Gitu. Nah, carousel ini kayak gini. Kalau kemarin carousel sudah dijelaskan, bukan. Lebih ke drop down teman-teman. Nah, kayak gini. Lebih ke apa ya kemarin? Bukan. Lebih ke button atau button group ya. Bukan. Card mungkin. Coba misalnya. Enggak ada. Coba nih collapse. Oh, ini sama, bukan. Nah, custom content kayak gini. Nah, itu mungkin teman-teman yang di sini ya bisa mungkin gini. Nah, ini custom content juga teman-teman. Walaupun pencariannya ini lebih jauh. Nah, ini adalah custom content. Custom content tadi adalah contohnya. Nah, terus untuk scriptnya gimana mas bro? Nah, contoh scriptnya kayak gini. Nah, list group, jangan lupa list groupnya ditulis. Terus di first itemnya ini, nah draftnya ini jangan lupa active-nya dipakai, terus harga-harganya ini true, jangan semuanya dikasih, satu aja dikasih, selebihnya cukup list group item action dan lain sebagainya. Ini pun sama gitu. Next ada checkbox and radio. Ini first checkbox, jadi ini. Mas bro, bukannya checkbox itu dipakai buat checklist ya? Iya, benar. Jadi checkbox itu kalau teman-teman bikin list group, tapi arahnya ke checklist, pakai aja checkboxnya list group. Nah, mungkin teman-teman bikin checklist apa gitu, kayak misal teman-teman bikin surat tawaran kerjaannya, terus tapi teman-teman juga bikin mini project
Dan untuk checklist tempat mana saja yang akan dilamar. Mungkin harinya di platform Jobstreet, terus teman-teman nggak hyperlink, tapi dilihat dari lowongan yang disimpan checklist di sini. Mungkin kayak first checkbox ini dibuat mungkin Surabaya, terus secondnya ini dibuat Malang, atau mungkin thirdnya ini dibuat Jogja, atau mungkin sampai mungkin di limit sampai mana dulu gitu. Nah, bisa jadi dibuat checklist. Atasnya kasih headernya first headingnya ini ditulis tempat lowongan pekerjaan yang akan dilamar, kota-kota dengan lowongan pekerjaan tertinggi yang akan dilamar. Nah, terus di sini ada Surabaya. Gak usah ngikut sama perusahaannya, kotanya aja. Perusahaannya biar nanti platform Jobstreet tadi. Terus untuk contoh scriptnya kayak gini. Nah, bagi ID-nya ini diganti mungkin kalau teman-teman buka Jobstreet terus dapat ada lowongan pekerjaan Surabaya, ganti aja dengan ID-nya Surabaya. Terus label rest from check label pas checkboxnya ini diganti lowongan pekerjaan Surabaya. Nah, inputnya ini tok aja diganti Surabaya dan lain sebagainya. Kayak gini ini kayak gini. Nah, ini contoh scriptnya teman-teman yang bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kayak gini. Terus kalau radio gimana mas bro? Nah, radio kayak gini. Kalau di checkbox tadi kan bisa buat checklist semuanya. Kalau di radio ini salah satu saja. Kayak teman-teman diminta untuk bikin soal ujian online, misal dijadikan dikasih project membuat soal ujian online tapi dengan template Bootstrap gitu. Nah, template-nya ini dan tukeran gendanya ini teman-teman kasih radio aja, jangan checklist. Kalau dicek teman-teman kasih checklist itu nanti bukan kasih solusi, justru malah menambah beban pikiran teman-teman. Loh, tadinya kan mau tak kasih radio kok malah tak kasih checklist, tak kasih checkbox. Teman-teman bisa dapat komplain. Tapi kalau dikasih radio, mungkin radio yang pertama versi radio ini A, terus bla 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 bla, terus second radio ini B, bla 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 bla, terus radio ini C, bla 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 sampai D atau E, for radio itu D, bla 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 bla, dan juga E, fifth radio ini E, jawaban bla 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 gitu. Dan ini berlaku untuk soal pilihan ganda kalau teman-teman disuruh bikin soal ujian dengan contoh scriptnya kayak gini. Nah, teman-teman mau nggak mau ya ada contoh scriptnya, tapi teman-teman bisa nyari cara bikin soal berbasis online. Di situ teman-teman script ujian gitu aja. Nanti ketemu cara scriptnya, terus ini scriptnya kayak gimana, kayak gitu. Di sini hanya checkbox saja teman-teman. Apakah hanya checkbox saja?
Nah, kayak gini. Ini soalnya ini sifatnya ini hanya untuk membuat checklist, tapi enggak dibikin radionya sekalian. Terus ada JavaScript behavior. Nah, kayak gini. Nah, JavaScript behavior ini dia pakai plugin JavaScript. Gini, use the type JavaScript plugin to extend our script to create typeable range of local content, teman-teman. Jadi misalkan ada home, terus profile ini mungkin isinya data diri kita, terus message ini mungkin teman-teman diganti dengan login, bisa setting diisi dengan ganti dengan registration, bisa. Nah, kayak gini, ini contoh scriptnya. Ini contoh scriptnya, teman-teman. Yang JavaScript behavior. Terus next ada fade effect. Nah, tapi di sini nggak ada contohnya, teman-teman. Adanya hanya nggak ada contoh projectnya. Jadi yang ada hanya contoh scriptnya. Dan ini bisa teman-teman pakai. Ya walaupun nggak ada contoh projectnya, setidaknya kan teman-teman tahu kalau ingin bikin fade effect tuh scriptnya kayak gini. Sementara di getBootstrapnya sendiri kan nggak ada, kecil di sini. Nah, ini pun sama. Di sini ada, ya sama. Next, ada additional example, contoh tambahan. Nah, buat dari image. Nah, kalau di getBootstrapnya ini additional example ini nggak ada, teman-teman. Tapi kalau di sini ada, kita bahas di sini. Ini yang image. Contohnya kayak Kate Huntington ini. Nah, misal teman-teman pengen bikin list group yang isinya ini semuanya data karyawan, mungkin contoh Alex email Alex at Alex Billing at nama perusahaannya apa.com. Statusnya dibuat aktif. Terus mungkin ada gathering, ada mungkin Batman. Terus di sini ada si Batman at nama perusahaannya apa.com. Statusnya ini dibuat bisa onboarding kalau memang lagi ada tugas keluar, bisa dibuat aktif kalau memang sedang tidak ada tugas keluar, kayak gitu. Terus ada semisal kayak di sini Alexander misal. Terus nama bahannya di bawah ini staff Alexander at nama perusahaan.com. Bisa dibuat waiting, bisa dibuat aktif, bisa dibuat onboarding, tergantung dari kebutuhan klien teman-teman saja. Dan itu contoh scriptnya kayak gini. Nah, ini aktif, terus bisa onboarding, bisa waiting, kayak gitu. Terus ada heading. Nah, heading ini
Dia kalau kayak kita bikin paragraf itu kan ada H1 sampai H6. Nah, kalau heading ini berbeda. Nah, heading di sini dia cenderung bukan H1, H2 atau gimana, tapi BG, BG like. Nah, backgroundnya ini like, paragrafnya 2, border top, border bottomnya ada. Marketing team, ya, misal kayak billing, terus teknisi, atau mungkin apa gitu. Kalau teman-teman menemukan kayak di provider hosting kan ada billing, ada juga teknisi kayak gitu. Dia pakainya kayak gini. Terus ada action button. Nah, action button ini kayak gini. Nah, action button ini dia buttonnya nih hanya dibuat untuk mungkin view, mungkin ada 3 aksi, atau mungkin lebih, kayak view, print, terus view, print, edit, remove. Contoh script kayak gini, ini bisa teman-teman copy, bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan saja ya. Ada CTA. Nah, CTA ini dia kayak gini. Mungkin kalau teman-teman lihat di WordPress, blog apapun, blog kayak WordPress, Blogger, itu kan artikelnya kan selalu read more, baca selanjutnya, baca selengkapnya. Nah, kalau di sini view all, teman-teman. Nah, kalau mau view all atau mungkin buat baca selengkapnya kayak gini, ini ada contoh scriptnya kayak gini. Ini yang CTA, terus grid list. Nah, grid list ini mungkin dipakai ketika masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis IT mungkin. Kayak semisal kalau kita gak usah ke situ, kita lihat saja di Gmeeting. Kalau nggak tahu Gmeeting, Google Meet. Nah, terus Zoom meeting itu kan pakai grid list semua itu, walaupun kedua platform meeting ini berbasis video, tapi dia sudah menggunakan grid list tapi nggak pakai image video. Contoh scriptnya kayak gini. Nah, kayak gini, ini contoh scriptnya teman-teman. Terus kalau mau lebih kompleks lagi kayak Zoom Meet atau apa gitu, kalau teman-teman pernah pakai Yahoo Messenger, nah itu kan selalu kayak gini. Jadi ada chattingan, terus ada message, ada call kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, pakai Google Hangout aja, itu juga ada. Atau mungkin teman-teman lihat profil teman-teman di profil orang di WA mungkin. Nah, itu kan ada panggil, ada call, ada save kontak. Nah, kayak gitu. Itu adalah kompleks grid list, teman-teman. Tapi cenderung lebih dipakai di WA. Nah, ini contoh scriptnya yang bisa teman-teman pakai, teman-teman butuhkan, sekiranya teman-teman butuh, pakai aja. Jadi cukup sekian penjelasan kali ini tentang list grupnya Bootstrap. Jadi teman-teman mau pakai yang di MD Bootstrap,
silahkan, atau mungkin mau bikin list group dengan mencontoh yang ada di Get Bootstrap juga silahkan. Intinya tuh teman-teman, kalau dapat project yang sekiranya disuruh membuat list group, pakai aja yang di Bootstrap, baik di anti Bootstrap ataupun Get Bootstrap-nya teman-teman. So, cukup sekian pembahasan kita malam ini. Don't forget like jika teman-teman suka, share jika sekiranya video ini bermanfaat, komen untuk meninggalkan teman-teman untuk meninggalkan jejak. Mungkin teman-teman mau request, Mas Bro, bahas tentang perbandingan WordPress dong, adalang.org dan .com. Oke, silahkan saja tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman mau ngasih saran, kritik, masukan, komentar positif, gak apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Don't forget subscribe and click bells for the next videos. Oke, good night. Selamat beristirahat teman-teman. See ya on next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.